Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang hidrometri. Apa itu hidrometri dan kemudian kegiatan apa saja yang dilakukan dalam hidrometri akan kita bahas dalam materi kali ini. Ini adalah outline yang akan kita pelajari. Dan mungkin tentunya tidak semua slide mungkin akan kita bahas satu-satu, ya mungkin lebih ke yang akan kita bahas lebih mendalam, mungkin yang lebih ke arah aplikatifnya gitu ya. Kalau nanti untuk masalah teori dan sebagainya mungkin teman-teman nanti bisa membaca sendiri dan bisa mencari referensi selain yang ada di materi paparan ini. Nah, kita ada tinggi muka air, kemudian debit aliran, kemudian bagaimana cara untuk pengukuran kualitas air. Ini adalah pengertiannya. Hidro itu adalah air, metri adalah pengukuran. Dan tentunya kegiatan hidrometri sendiri merupakan satu kesatuan mulai dari pengukuran, pengambilan sampel hingga pengolahan data sampai menghasilkan produk. Itu bisa berupa aliran ataupun aliran maksudnya adalah debit maupun sedimen dan kualitas air gitu. Dan tentunya semuanya adalah menyangkut tentang aliran. Ini adalah cakupannya. Yang akan kita pelajari adalah ini pengukuran debit. Kemudian nanti ada contoh-contoh pos duga air, kemudian ini ada beberapa latihan. Nanti kita akan mencoba menghitung hasil pengukuran debit. Namun untuk pengambilan sampel sedimen mungkin belum bisa kita pelajari pada materi ini karena terlalu banyak, jadi nanti pas saat praktikum hidrologi nanti kami akan mencoba menjelaskan pengambilan sampel sedimen. Kesemuanya ini adalah demi untuk mendapatkan data gitu. Kalau pengukuran debit tentunya akan menghasilkan data debit, kalau pengambilan sedimen tentunya dia akan menghasilkan data sedimen. Dan semuanya adalah untuk ini sebagai bahan untuk analisis itu. Kalau debit digunakan untuk analisis ini ketersediaan air, kemudian banjir dan sebagainya. Kalau untuk sedimen dia untuk menentukan pendangkalan ataupun untuk menentukan umur waduk akibat sedimentasi. Itulah pentingnya kegiatan hidrometri ini gitu. Cakupan kegiatan nanti silahkan dibaca sendiri, tapi setidaknya bahwa kita nanti akan mengenal tinggi muka air, kemudian nanti akan menghitung kecepatan aliran, dan juga nanti menghitung luas penambang yang kemudian nanti akan dihitung menjadi debit. Nah, ini kalau kita lihat ini ada yang namanya stage hidrograph, kemudian ini ada discharge hidrograph. Ini sama-sama hidrograf, tapi bedanya apa? Kalau stage itu berarti adalah hubungan antara tinggi muka air dengan waktu, dengan time gitu ya. Nah, sedangkan ini discharge hidrograph, ini adalah apa? Ini adalah hubungan antara debit dengan waktu. Jadi kalau ini dia tinggi muka airnya yang dibuat grafik, kalau yang ini yang dibuat grafik adalah debitnya. Ini untuk pengukuran bisa menggunakan manual ataupun menggunakan AWLR. Untuk manual sendiri menggunakan PL scale, kemudian dicatat oleh operator. Nah, sedangkan untuk pencatatan melalui alat ukur, biasanya kami menggunakan AWLR ini. Jadi semua fluktuatif tinggi muka air tercatat dalam AWLR tersebut.
Nanti akan kita lihat beberapa contoh hasil dari pengukurannya. Nah, ini adalah pembacaan tinggi muka air, namun menggunakan skala ya, jadi kayak PL scale gitu ya. Jadi kita membaca semacam manual gitu. Misalkan ini adalah dari 10 ke 20, berarti ini per blok hitam putihnya adalah 10 mili atau 1 cm gitu ya. Jadi ini 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Kalau ini 10 berarti sampai sini dia yang ke 20. Ini adalah yang untuk papan duga tegak. Nah, kemudian ini masih sama papan duga air. Jadi ini misalkan ini adalah ini 0800 misalkan. Nah, ini kan per kotaknya adalah 1 cm, jadi 1, 2, 3, 4. Berarti pada posisi ini adalah posisinya 805. Sehingga ketika air berada pada posisi ini berarti level airnya adalah di 805 elevasinya. Ini juga sama, berarti ini 501. Ini ya tinggal dibaca saja sih, tinggal dibaca per kotaknya berapa lah itu. Nanti yang terbaca misalkan ini adalah 0810, kemudian yang terbaca adalah di bawahnya sini, berarti tinggal dikurangi aja 1 cm itu, berarti 0809 gitu. Ini sesuai dengan SNI 03226991. Jadi ada beberapa tipe pemasangan ya, kalau ini pemasangan tipe bertingkat, sehingga misalkan elevasi ini dia akan nyambung dengan elevasi 0 yang di sebelah sini, kemudian dibaca lagi ya, kemudian dia setara dengan elevasi 0 di bawah ini, kemudian dibaca lagi. Jadi seandainya ini titik 0, kemudian ini ada selanjutnya, misalkan ini 0 sampai 100, berarti ini 100 sampai 200 misalkan seperti itu. Dan ini ada titik tetap sementara, jadi inilah titik untuk elevasi Z-nya gitu. Jadi untuk semacam kayak titik ikat untuk menentukan elevasi. Ini elevasi puncak papan duganya. Nah, ini adalah prinsip pengukuran muka dengan AWLR. Silahkan nanti dipelajari sendiri. Jadi ada menggunakan sistem pelampung, artinya dia ketika ketika air naik otomatis dia pelampungnya juga naik, ketika air turun pelampungnya juga ikut turun. Kemudian ada sensor elektronik, ini ada yang menggunakan sensor semacam sensor ini sensor suara atau sensor ini saya lupa, tapi ini maksudnya bukan menggunakan pelampung, tapi dia menggunakan sensor gitu. Mungkin ada semacam menggunakan laser ataupun menggunakan gelombang suara gitu. Ini adalah keuntungannya, nanti silahkan bisa dipelajari sendiri. Nah, ini adalah pencatatan tinggi muka air. Nah, ini ya kita baca bedanya dengan antara otomatis dengan manual gitu. Nah, kenapa kok yang otomatis dia grafiknya kok bisa sampai tinggi-tinggi gini, Pak? Karena kalau otomatis kan dia semuanya tercatat itu. Tapi kalau pencatatan manual, biasanya pencatatan itu dilakukan hanya sehari itu mungkin dia dilakukan beberapa kali pengambilan ketinggian muka air gitu ya. Jadi dia tidak seteliti ini gitu ya. Kecuali kalau emang itu debitnya naik atau mungkin pada saat banjir, biasanya operator akan standby 24 jam untuk mencatat debitnya selama 24 jam. Jadi memang keuntungannya menggunakan AWLR, semua fluktuatifnya ini tercatat gitu dalam loggernya. Nah, kita masuk untuk pos duga air. Ini adalah persyaratan umumnya. Ini silakan nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ada beberapa tipe bangunan, ini ada tipe konsol,
tipe pembilas, tipe kerangka baja, tipe gelembung. Kemudian ini sudah dijelaskan. Ini terima kasih untuk Pak Wahyu yang telah membuatkan materinya. Jadi tipe konsol ini seperti ini digunakan apabila posisi di tebing sudah dicapai dan sebagainya. Monggo silahkan bisa dipelajari sendiri. Nah, ini adalah tipe konsol dan ini yang sering kita pakai gitu ya. Jadi ini kita membuat fondasi, kemudian ini kita taruh. Dan banyak juga pos juga ada yang menempel pada jembatan-jembatan gitu ya. Mungkin beberapa teman-teman kalau melewati jembatan itu ada semacam pos seperti ini. Maksudnya posnya menempel di jembatan, ada pos seperti ini gitu ya. Itu adalah untuk peralatan AWLR-nya gitu. Jadi dulu ada yang pernah salah paham dikiranya ini itu adalah toilet gitu ya. Itu bukan toilet, itu adalah ini pos buka airnya gitu. Dulu dipikir ini tuh toilet, jadi nanti ini digunakan untuk buang air dan sebagainya. Padahal ini adalah pos buka airnya gitu. Nah, kemudian ini titik nolnya ada di sini. Jadi titik nolnya tidak benar-benar di dasar sungai gitu. Karena kalau di dasar sungai dikhawatirkan dia tertutup oleh sedimentasi. Jadi titik nolnya tetap dikontrol melalui titik referensinya. Kemudian ini yang tipe pembilas. Nanti sistem kerjanya silahkan nanti teman-teman bisa membuka SNI ini ataupun nanti bisa searching sendiri itu maksudnya sistem kerja pos buka airnya sama sistem kerja AWL-nya seperti apa, silahkan nanti bisa dicari sendiri. Ya, ini juga sama menggunakan rangka baja ya. Ini juga sama menggunakan gelembung. Jadi ini mungkin memanfaatkan udara gitu ya. Jadi ketika airnya tekanannya naik, otomatis dia akan menekan gelembung udaranya untuk menekan logger AWLR-nya. Nah, oke, kita masuk dalam pengukuran debit aliran. Baik, seperti yang dulu pernah saya sampaikan pada saat kuliah gambar teknik itu ya, pada saat saya menjelaskan bangunan pelengkap bendungan. Bahwa di situ ada yang namanya spillway gitu ya, bahwa itu bermacam-macam ukuran saluran transisi dan sebagainya gitu. Nah, ini adalah rumusnya gitu. Debit sama dengan kecepatan dikali luasan. Sehingga kecepatan ini adalah, kalau kita lihat rumusnya, berarti kecepatan ini dia berbalik dengan luasan. Jadi semakin lebar luasan, berarti kan dia otomatis pembaginya semakin besar. Berarti dia V-nya semakin kecil. Tapi ketika ini A-nya semakin kecil, maka dia kecepatannya dia semakin tinggi. Pengukuran sendiri dilakukan bisa secara langsung ataupun secara tidak langsung. Secara langsung ya menggunakan alat ukur arus, misalkan karometer, kemudian pelampung, zat pewarna dan sebagainya. Kalau pengukuran debit secara tidak langsung ini menggunakan rumus empiris. Biasanya menggunakan rumus Manning atau rumus Desi. Biasanya menggunakan ini adalah dengan metode slope area, itu biasanya menggunakan rumus Manning atau Desi. Tapi yang akan kita perdalam pada materi ini adalah kita akan melakukan kita akan menjelaskan yang lebih pengukuran debit menggunakan alat pengukur arus. Kemudian gambar ini adalah yang namanya distribusi kecepatan. Ini dilihat dari tampang atas gitu ya. Jadi aliran sungainya ke sana gitu. Nah, pertanyaannya loh Pak, kenapa kok yang ini kok tinggi, kemudian dia semakin ke sini dia semakin mengecil? Karena apa? Karena dia semakin ke sini dia semakin posisinya, kedalaman airnya dia semakin dangkal, bahkan di titik ini dia kedalaman airnya adalah 0 gitu.
di titik ini sama di titik ini, dia kedalaman airnya adalah 0. Dan ini adalah dinding saluran gitu ya. Jadi dinding saluran ini memiliki nilai kekasaran, sehingga akibat dari kontraksi air dengan dinding kekasaran ini menyebabkan semakin lama kecepatannya yang mendekati tepi ini dia semakin mengecil. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi vertikalnya. Jadi di sini adalah dasar saluran. Kalau ini tadi dia adalah di dinding saluran gitu ya. Kalau yang ini adalah dia dasar salurannya. Jadi baik di dinding kanan kiri maupun di dasar saluran itu dia sama-sama kecepatannya dia kecil. Karena apa? Karena faktor gesekan ini. Jadi dia semakin ke atas dia kecepatannya dia semakin besar. Sedangkan ini dia semakin ke tengah, dia kecepatannya juga semakin besar. Jadi filosofi ini tolong dipahami ya. Jadi ketika teman-teman melihat ini dari atas, sungai dari atas itu. Ketika teman-teman melihat sungai dari atas, denah sungai, bisa dipastikan bahwa kecepatan di bagian area tengah ini akan lebih besar daripada kecepatan di pinggirnya ini. Tapi ketika teman-teman melihat secara vertikal, maka bagian atas ini dia kecepatannya akan lebih tinggi daripada di bagian dasar saluran. Filosofi kecepatan ini teman-teman harus memahami. Nah, kemudian kita melihat ini dari sumbu 3 dimensinya. Nah, ini adalah yang saya sebut tadi kan, bahwa di sini adalah titik nolnya gitu kan ya. Titik nolnya di mana V sama dengan 0 dan D sama dengan 0-nya di sini. Nah, kemudian di sini dia kan semakin besar kan. Jadi semakin besar, semakin ke tengah semakin besar. Kemudian dia terus semakin dalam di sini dia malah semakin mengecil juga, ya, seperti ini tadi. Nah, itu adalah distribusi kecepatan pada suatu sungai atau suatu saluran. Jadi mohon dipahami untuk filosofinya. Nah, kecepatan aliran bisa dihitung menggunakan pelampung gitu ya. Namun tingkat ketelitiannya relatif rendah, sehingga harus dilakukan beberapa kali pengukuran dan harus dilakukan koreksi terhadap hasil perhitungannya. Ini tata caranya seperti ini. Jadi intinya bahwa kita menghitung kecepatan dengan menghitung ini kecepatan lintas pelampungnya itu. Nah, ini misalkan 20 meter, kemudian kita kasih stopwatch, itu kira-kira berapa detik. Nah, nanti akan ketemu kecepatan ini. Nah, semacam ini ya. Jadi ini L-nya mungkin dari titik ini dimulai sampai titik ini, nanti diukur waktunya, dan nanti sampai dilakukan beberapa kali pengukuran, kemudian dilakukan rata-rata gitu ya. Ini bisa menggunakan ban, bisa menggunakan apung bambu dan sebagainya. Pokoknya sesuatu yang mengapung dan bisa mengalir. Nah, ini adalah faktor koreksinya 0,85, jadi 85 sampai 95%. Ya, perlu dikoreksi sebesar ini gitu. Nah, minimal dilakukan 3 kali, kemudian hasilnya di rata-rata. Nah, kita masuk pada pengukuran kecepatan aliran dengan alat ukur arus. Biasanya yang kita gunakan adalah current meter gitu. Current meter ini ketelitiannya cukup baik selama dia kalibrasi alatnya dilakukan secara periodik. Pengukuran ini dirumuskan seperti ini ya. Bahwa V sama dengan A dikali N plus B. A dan B ini adalah koefisien gitu ya. Jadi ini adalah koefisien kalibrasi gitu. Jadi setelah dikalibrasi itu nanti akan keluar koefisiennya, ini A dan B-nya berapa. Dan sedangkan N ini adalah jumlah putaran gitu. Nah, N adalah jumlah putaran tiap waktu. Nah, satuannya adalah putaran per detik.
Jadi satuan dari N adalah putaran per detik. Sedangkan V ini dirumuskan meter per detik. Nah, oke, kita masuk di contoh perhitungan. Ini diketahui bahwa sebuah current meter dengan tipe baling-baling berdiameter sekian. Nah, diketahui persamaannya adalah ini. V 0,2543 kali N plus 0,018 untuk N kurang dari 2,22. Kemudian V 0,2615 N plus 0,02 untuk N lebih besar dari 2,2. Kemudian durasi pengukuran dilakukan dengan interval waktu 1 menit. Dari hasil pembacaan pengukuran didapat nilai sebagai berikut. Di titik A, ini kita mengukur ada 55 putaran. Di titik B ada 70 putaran, di titik C ada 135, di titik D ada 90, di titik E ada 150. Kita lihat sebelumnya ya. Jadi kan rumusnya kan V AN plus B tadi ya. Kalau kita ketahui bahwa N tadi apa? Nah, N adalah satuannya putaran per detik. Kemudian AB adalah koefisien kalibrasi alat laboratorium. Ini AB-nya adalah ini. A itu 0,2543, B-nya adalah 0,018. Kalau yang ini A-nya 2615, kemudian B-nya 0,02. Nah, sekarang pertanyaannya loh Pak, kenapa kok ada N kurang dari 2,2 sama N lebih dari 2,2? Nah, berarti apa? Berarti kita harus dari jumlah putaran ini, pertama kita harus menghitung apa? Nilai N-nya dulu. N tadi apa? Oh, N itu berarti jumlah putaran tiap waktu, dan waktunya adalah dalam satuan detik. Nah, sedangkan di sini diketahui waktunya adalah 1 menit. Nah, ini berarti apa? 1 menit ini kita buat menjadi detik dulu. Nah, kemudian N ini adalah jumlah putaran dibagi dengan, nah ini detiknya tadi. Maka penyelesaiannya adalah seperti ini. Nah, oke, langkah pertama adalah bahwa kita merubah durasinya nih dari 1 menit ke 60 detik. Kemudian kita menghitung nilai N dengan membagi jumlah putaran dengan 60 detik. Nah, tadi ada N kurang dari 2,2, ada N lebih dari 2,2. Lah, ini seperti ini di poin 3. Apabila N kurang dari 2,2, maka gunakan rumus A. Apabila nilai N lebih dari 2,22, gunakan rumus B. Ini ya rumus A dan rumus B. Kita lihat pada hasil perhitungannya. Dan ini adalah jumlah putaran yang sudah diketahui tadi. Kemudian yang ini adalah waktu 1 menit tadi ya, yang diubah menjadi 60 detik. Nah, N ini adalah pembagian antara jumlah putaran dengan detiknya. 55 bagi 60 ketemu sekian, ini bagi ini ketemu sekian, ini bagi ini ketemu sekian. Nah, beberapa nilai N ini ada yang di atas, ada yang kurang dari 2,2 dan ada yang di atas 2,2. Seperti 0,92 ini. Berarti kan apa? Ini adalah N kurang dari 22 kan. Berarti V-nya ini dihitung menggunakan rumus A. Karena rumus A adalah kurang dari N kurang dari 2,2. Sedangkan yang ini, nah ini kan 2,25 dan ini ada 2,50. Ketika N adalah 2,50, maka rumus yang digunakan adalah yang B. Karena ini untuk N lebih dari 2,2. Sehingga hasilnya adalah V-nya didapat sekian. Nah, ini adalah untuk apa? Tata cara, ini adalah jenisnya gitu ya. Jadi ada sumbu mendatar dan juga sumbu tegak.
Nah, ini adalah bagian-bagiannya, monggo silahkan dibaca sendiri. Nah, ini contohnya, ini yang sungguh tegak, kemudian ini ada yang kayak apa nih, istilahnya canting atau apa. Nah, ini yang sudah modern ya. Biasanya kami menggunakan yang tipe mendatar ini. Jadi ini ada counternya, jadi ada apa namanya untuk perhitungannya gitu. Jadi dia nanti berputar berapa akan tercatat di sini. Nah, ini bisa menggunakan metode merawas. Merawas artinya ini digunakan apabila memang sungainya tidak terlalu dalam dan juga mungkin debitnya juga tidak terlalu besar sehingga kita bisa ke sungai. Kemudian ini ada batang prasrotnya gitu ya dari baja biasanya. Nah, ini adalah tali baja. Biasanya ini ada ukurannya juga, maksudnya apa namanya kayak ditarik ukuran jadi nanti apa bisa tahu perlebarnya maksudnya gitu. Nah, kemudian nanti alatnya ditelupkan di sini sambil dibaca ini apa konternya tadi. Nah, ini melalui jembatan gitu ya. Ini digunakan apabila memang sungainya apa lebar dan juga mungkin di sini kebetulan ada jembatan juga yang bisa kita manfaatkan untuk apa namanya untuk melakukan pengukuran. Jadi biasanya ini mungkin sungainya seperti palung yang sangat dalam gitu. Jadi apabila mungkin merawas akan membahayakan maka kita bisa melalui jembatan. Nah, ini bisa juga menggunakan perahu. Nah, ini dan juga bisa menggunakan kereta gantung juga. Nah, ini adalah rumus untuk pengukuran kecepatan. Jadi ada beberapa metode gitu ya. Ada yang 1 titik, kemudian 2 titik, kemudian ada yang 3 titik. Kalau 1 titik ini cukup di 0,6 D. D itu apa? D adalah kedalaman. Sehingga apabila kedalamannya 1 meter atau kedalamannya 0,5 meter misalkan, berarti itu 0,6 kali 0,5 dan ini diukur dari permukaan air. Nah, ini diukur dari muka air. 2 titik adalah sekian. Jadi V dikali 0,2 D ditambah V dikali 0,8. Jadi ini 0,2 D dan 0,8 D gitu. Jadi V-nya adalah dia rata-rata. Oh, maaf, ini tadi maksudnya adalah V sama dengan 0,5 di V di 0,2 dan ditambah V di 0,8 karena ini kan ada 0,2 D dan ada 0,8 D. Jadi kecepatannya ada yang di 0,2 D, ada yang di 0,8 D. Kemudian kecepatan tersebut dicari rata-ratanya dengan mengalihkan setengah atau dibagi 2. Nah, kemudian 3 titik ini sama juga, jadi dilakukan kedalaman pengukuran pada kedalaman 0,2 D, 0,6 D, dan 0,8 D yang kemudian adalah dikalikan sepertiga. Oke, baik, kita lanjut lagi. Bahwa ini sesuai dengan prosedur dan instruksi kerja pada ini ya 11 prosedur hidrologi dan SNI ini 8066/2015. Oke, bahwa pengukuran kecepatan aliran ini dilaksanakan 1 titik. Nah, dilaksanakan pada 0,6 D atau 0,2 D dari permukaan dengan ketentuan. Nah, apabila dia kedalaman airnya adalah kurang dari 0,75 meter, maka dia menggunakan 0,6 D. Jadi hanya 1 titik gitu yang diukur adalah 0,6 D. Apabila kurang dari 0,75 meter.
Kemudian kondisi lain adalah ini. Nah, ini karena aliran berubah cepat sehingga tidak cukup waktu untuk pengukuran. Maka bisa dilakukan dengan 0,6D juga. Yang sebelumnya mungkin cara pengukurannya menggunakan 0,2D dan 0,8D. Namun karena disebabkan pengaruh aliran yang berubah sangat cepat dan tidak dimungkinkan, akhirnya hanya dilakukan pengukuran satu titik dengan 0,6D. Jadi pengukuran satu titik dengan 0,6D itu ada dua kriteria. Yang pertama kedalaman air kurang dari 0,75. Kemudian yang kedua, karena ada perubahan aliran yang berubah cepat, misalkan aja pas saat pengukuran terus tiba-tiba ada debit banjir yang datang, nah itu kan otomatis kan kecepatan alirannya berubah dengan sangat cepat. Sehingga kita tidak mungkin lagi untuk melakukan dua kali pengukuran 0,2D dan 0,8D. Sehingga kita diizinkan untuk mengukur dengan menggunakan 0,6D. Nah, ini adalah pengukuran kecepatan aliran dua titik dilaksanakan 0,2D dan 0,8D untuk kedalaman lebih dari 0,75 meter. Kemudian bisa juga dilakukan menggunakan aliran 3 titik. Pengukuran aliran 3 titik yaitu dengan 0,2D, 0,6D dan 0,8D. Dan semuanya itu adalah diukur dari permukaan air. Nah, ini adalah visualnya gitu ya. Nah, ini adalah 0,2D gitu ya. Jadi ini D-nya adalah ini. Nah, tinggal dihitung 0,2D berapa. Berarti nanti 0,2D dihitung dari ini permukaan air ini. Ke bawah 0,2D, kemudian 0,8D. Nah, ini adalah kalau dari pembagian 0,1 sampai 0,9D posisinya adalah seperti ini. 0,2 di sini, 0,6 di sini, 0,8 ada di sini. Nah, ini yang 3 titik itu ya, 0,2, 0,6, 0,8 ada di sini posisinya. Oke, jadi yang perlu dipahami adalah bahwa D itu adalah kedalamannya. Kemudian 0,2D dihitung dari sini. Dari permukaan ini ya, permukaan air sampai ke titik 0,2D. 0,8D sama diukur dari permukaan air sampai nilai 0,8D nya gitu. Nah, semacam itu. Kemudian ini ada contoh soal lagi, misalkan sebuah sungai dengan kedalaman 0,70 meter akan dilakukan pengukuran menggunakan current meter. Kira-kira metode apa yang dapat kita gunakan untuk mengukur kecepatan tersebut? Maka sesuai dengan prosedur tadi ya, setelah prosedur tadi dan juga Zaining 8066-2015 untuk kedalaman kurang dari 0,75 meter ya. 0,70 kan kurang dari 0,75 ya. Maka kita bisa menggunakan metode pengukuran satu titik dengan kedalaman 0,6D. Nah, alat ukur diletakkan pada kedalaman 0,6 dikalikan D-nya. D-nya berapa? D-nya adalah 0,70 meter. Sama dengan, berarti alat tersebut akan diletakkan 0,42 meter dihitung dari permukaan. Nah, ini adalah contoh soal untuk menggunakan current meter ya. Jadi ini sudah contoh soal untuk menghitung kecepatan gitu ya. Diketahui sebuah sungai dengan lebar 10 meter nih, kemudian akan dilakukan pengukuran kecepatan aliran menggunakan current meter. Nah, pengukuran tersebut dilakukan dengan jarak lebar per 1 meter. Kemudian diketahui persamaan current meternya adalah sekian. Apabila N kurang dari 0,57 menggunakan rumus ini, apabila N lebih dari 0,57 menggunakan rumus ini gitu.
Data pengukuran sesuai pada tabel. Kita lihat dulu data pengukurannya apa saja. Inilah data pengukuran debit. Ini ada array. Array itu adalah dia semacam kayak koordinat atau starting point itu ya. Ketika kita mulai dari titik 0, kebetulan kan ini kan per 1 meter berarti ya. Berarti kan 0, kemudian ini 1, kemudian ini 2, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu. Makanya ini array-nya adalah dimulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, sampai hingga endpoint, sampai di endpoint-nya sini berapa. Ini adalah lebar sungainya 10. Kemudian dilakukan pengukuran per jarak lebar per 1 meter. Nah, ini adalah per 1 meter. Berarti total ada 10 vias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini ya. Saya ulang ya. Array itu adalah starting point untuk koordinat horizontalnya. Sehingga apabila dia 0, karena ini lebarnya 1, maka ini kan 1, 2, 3 gitu dan seterusnya. Apabila ini adalah per 0,5 meter, berarti ini adalah titik array-nya adalah 0, kemudian selanjutnya adalah 0,5, selanjutnya adalah 1, selanjutnya 1,5, selanjutnya 2 gitu sampai seterusnya gitu. Nah, ini ada dalam. Dalam ini adalah apa? Ini adalah yang dimaksud kedalamannya. Pada titik 0 ini, kedalamannya sudah pasti bahwa ini adalah 0 gitu ya, karena ini ada di ujung. Kemudian pada titik 1, pada titik array 1, berarti titik array 1 berarti ada di sini ya. Berapa kedalamannya? Oh, ini diketahui kedalamannya adalah 0,4. D1 adalah 0,4 meter. Kemudian D2 berapa? Kita lihat D2 berapa? Oh, D2 berarti 0,5 meter. Terus selanjutnya D3 coba sampai D9 hingga ke titik ini lagi lah. D9 berapa? 0,4 meter kan? Ini D9 0,4 meter. Kemudian titik 10 ini adalah 0, dia kembali lagi. Nah, ini titik ukurnya adalah sekian. Sekali lagi saya ulang, apabila kurang dari 0,75 meter, maka kita boleh menggunakan titik 0,6D. 0,4, 0,5 ini kan di bawah 0,75, makanya kita menggunakan, hanya kita ukur 0,6D. Namun di atas 0,75 seperti ini 0,78 sampai 0,79, ini menggunakan 0,2 dan 0,8D gitu. Nah, kemudian diketahui jumlah putaran adalah sekian. Kemudian inilah waktunya, diketahui inilah 40 detik. Nah, oke, kira-kira seperti apa penyelesaiannya, kita lihat selanjutnya. Nah, penyelesaiannya adalah kita membuat tabel ini ya. Membuat tabel ini seperti ini, jadi kita ada array lebar dalam. Nah, berarti kita dalam mengetahui yang dalam tabel tadi ya, maksudnya yang diketahui di tabel tadi. Maka langkah pertama yang kita hitung adalah apa? Kita menghitung n-nya dulu nih. N-nya adalah apa? Jumlah putaran per waktu. Oh ya maaf, sebelum kita menghitung n dulu, kita menghitung ini kedalaman posisi alatnya 0,24 ini berarti tinggal dikalikan aja kan, dikalikan maka ketemu ini. Kemudian n kita hitung, nah kemudian kan, nah ini adalah hasil n-nya. Kebetulan ini n-nya adalah di atas 0,57 semua karena kita lihat kan nilainya besar-besar. Berarti rumus yang kita gunakan adalah n lebih dari 0,57 sama dengan 0,2599 n sekian. Nah, kemudian ini ada kecepatan, kemudian pada titik ada rata-rata. Bedanya apa? Kalau ini kan 0,6D kan berarti kan kecepatannya kan dia hanya 1 kan, otomatis dia 0,357
rata-ratanya juga sama 0,357. Namun ketika ini ada 0,2D dan 0,8D, nah ini kan kecepatannya kan ini kan. Kecepatannya kan dihitung menggunakan rumus ini kan. 0,2599 plus ini. Nah, ini kan apa namanya? Ada yang 0,2D, kemudian ada yang 0,8D kan. Nah, dari itu, dari dua angka ini, maka kita buat rata-ratanya. Jadi kecepatan tadi adalah, kecepatan current meternya ini adalah kecepatan rata-ratanya ini. Nah, ini adalah, apa namanya, nah ini perhitungan 0,2D-nya gitu ya. Jadi pot ini saya potong, kemudian saya detailkan di sini ya. Bahwa ini ada garis 0,2D, 0,2D 0,24 meter, kemudian ada 0,8D, ini 0,96 meter. Nanti bagaimana cara membuat Excel-nya ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut melalui sesi berikutnya untuk pembahasan tutorial penyelesaian penyelesaian cara menghitung kecepatan di current meternya. Jadi nanti akan saya jelaskan di sesi tersendiri untuk khusus pembahasan ini untuk persoalan perhitungan-perhitungan ini. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kita masuk di perhitungan debit gitu ya. Perhitungan debit ini ada beberapa metode. Ada tambang tengah, tambang rata, kemudian integrasi kedalaman, dan metode kontur kecepatan. Nah, caranya seperti ini. Silahkan dibaca. Kemudian debit sungai adalah total debit pada seluruh pias. Jadi ini tadi kan piasnya misalkan ini kan ada 10 nih. Nah, ini kita lihat berarti ini kan ada kecepatannya kan. Nah, berarti nanti debitnya adalah total dari semua ini. Total dari pias-piasnya ini. Nah, oke, kita masuk di tambang tengah gitu ya. Caranya adalah bahwa kita menghitung luasannya dulu. Ini adalah contohnya adalah di luasan di titik A3 ini, di titik 3 ini. Bagaimana cara menghitung luasan ini, luasan arsiran ini? Ini menggunakan rumus ini W2 plus W3 bagi 2 kali D3. W2 itu apa? W2 kan ini kan. W3 ini dikalikan masing-masing dikalikan setengah kan. Berarti kan setengahnya W2 ditambah setengahnya W3. Kemudian dikalikan apa? Dikalikan kedalaman. Kedalaman mana? Kedalaman D3 ini. Nah, ini. Nah, debitnya sendiri. Nah, debit kan tadi kan sudah saya bilang V sama dengan V dikali A kan. Berarti debitnya adalah kecepatan di titik 3. Ini kecepatan ini maksudnya adalah kecepatan rata-rata ya. Berarti kecepatan rata-rata di titik 3. Kan tadi kan ada 0,2D sama 0,8. 0,2D sama 0,8D ya kalau lebih dari 0,75 ya. Nah, itu V rata-ratanya itu dikalikan luasnya. Ini kan luas ini. Ini kan sama dengan ini kan. Nah, ini adalah luasnya. Jadi V kalikan V rata-rata di titik 3 dikalikan luasan ini. Luasan apa namanya? Setengah ini, setengah W2, setengah W3 ini. Kemudian secara umum bisa dinyatakan sebagai berikut. Ini menggunakan metode tambang tengah. Nah, ini adalah menggunakan metode tambang rata. Nah, kalau yang ini adalah kebalikannya. Kalau yang ini yang kita rata-rata adalah apa? Kita rata-rata adalah D3 sama D4-nya. Kalau yang sebelumnya tadi kita merata-rata W-nya, kalau ini kita merata-rata D3 dan D4-nya. Jadi luas tambang pias 3 dan 4, ini caranya adalah
untuk menghitung luasannya D3 ditambah D4 dibagi 2 dikali W3. Nah, ini adalah untuk menghitung luasan di 34. Nah, yang berbeda dari tambang rata ini adalah ini. Debit melalui pias 34 ini, kalau yang ini tadi adalah dia langsung ke V rata-rata V3 gitu ya, kalau di sini ya V di sini. Tapi kalau di sini dia rata-rata penjumlahan V3 dengan V4 dibagi 2 gitu. Jadi kecepatan rata-rata di 3 ditambah kecepatan rata-rata di V4 dibagi 2. Kemudian baru dikalikan apa? Ini adalah luasnya. Itu bedanya dengan yang tambang tambang tengah tadi. Nah, kalau metode integrasi kedalaman ini sebetulnya kita semacam kayak vektor gitu. Jadi kita mengalihkan V rata-rata dengan D-nya, kemudian kita gambar ini ya. Gambar hasil perkaliannya ini pada masing-masing poin ini. Kemudian kita hubungkan dalam kurva. Kemudian masing-masing ini nanti kita cari luasnya. Nah, kemudian di total itu ketemunya adalah debitnya. Nah, ini debit diperoleh dengan menjumlahkan luasan. Jadi semua luasan di sini akan dijumlahkan. Nah, ini tadi juga sama. Jadi semua yang nanti debitnya debit yang di sini nanti di total itu adalah debit yang melewati penampangnya adalah itu. Dan ini sama juga ya. Jadi debit per masing-masing pias nanti dijumlah, itu adalah debit totalnya. Nah, ini adalah metode kontur kecepatan. Kalau ini kita membuat kontur dulu. Jadi setelah kita mengukur kecepatannya, maka kita akan membuat ini. Jadi beberapa masing-masing pias ini yang memiliki kecepatan yang sama akan kita hubungkan. Misalkan pada pias ini kecepatannya adalah 3 meter per detik. Nah, ini akan kita hubungkan. Kemudian dari titik ini, bahkan dari jarak ini dari 2,5, nanti masing-masing per pias ini memiliki ini kecepatan. Jadi masing-masing kecepatannya nanti akan dihubungkan. Masing-masing kecepatannya akan dihubungkan pada titik yang sama sehingga membentuk semacam kontur ini. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah ini dari maksimum, kontur maksimumnya, kemudian dibuat kurva gitu. Nah, luasan dari ini nanti yang akan dihitung, dan nanti totalnya akan menjadi ini. Totalnya akan menjadi debit totalnya. Nah, ini adalah contoh perhitungan debit. Ini sama dengan tadi ya, bahwa kita menyambung soal yang tadi untuk perhitungan kecepatannya. Nah, hanya saja ini kita menghitung kecepatan aliran dan debitnya. Nah, ini menggunakan ini soal yang diketahui adalah ini. Maka penyelesaiannya seperti apa? Nah, untuk memudahkan perhitungan, kita membuat Excel semacam ini nih. Excel semacam ini gitu ya. Kalau lagi saya katakan bahwa nanti untuk pembahasan bagaimana cara membuat Excel-nya ini nanti akan saya bahas tersendiri. Tapi yang penting teman-teman ini adalah istilahnya mungkin tahu dulu tahapannya. Pertama bahwa tadi kan bahwa kita ini membuat pias-pias itu ya. Nah, ini membuat koordinat starting point ini. Kemudian kita menginventarisasi lebarnya. Kan sesuai soal kan lebar per 1 meter kan. Ini kan per 1 meter. Nah, ini lebarnya berarti kan jarak lebar antara
titik 2 ke titik 3 kan berarti 1 meter, 1 meter, 1 meter kan. Nah, tapi kalau dari titik 10 ke 11 ini kan dia 0, karena itu kan ini. Karena ini kan ini. Oh, maaf ini ada sedikit ini. 0,4. Oh iya. 0,45. 0,4. Oh iya, maaf. Oh iya, betul. Yang saya baca tadi nomornya, maaf ya. Jadi yang ini ya, arraynya ini ya, 0 sampai 10 ini ya. Sehingga antara titik 9 ke titik 10 ini adalah sampai titik 10 ini adalah jaraknya 0 karena dia di ujungnya. Ini kan juga sama kan. Berarti jarak dari 9 ke 10 ini adalah 1 meter, kemudian jarak 10 ini dia berhenti di titik 0. Nah, kedalaman ini tadi adalah dalamnya apa? Diketahui dalam soal gitu ya. Jadi kedalamannya adalah sekian. Kemudian kita plot di gambar macam ini gitu. Nah, kemudian kita menghitung ini titik-titiknya ini ya. 0,6D itu berapa? Kita hitung semua. Nah, terus dari ini jumlah putaran, kemudian waktunya 40 detik, maka nilai N-nya bisa kita dapat sekian. Nah, kecepatan rata-rata ini kita sudah sampai di kolom J ini. Ini adalah sudah rata-rata kecepatannya. Nah, di sini saya mencoba untuk menggunakan dua metode, yaitu tampang tengah dan tampang rata. Dari hasil ini bisa kita ketahui apa? Meskipun kita menggunakan metode tampang tengah dan tampang rata, ternyata ini hasil luasannya adalah sama. Jadi ini untuk mengontrol aja ya. Kemudian debit tampang tengah, ini dihitung ketemunya sekian. Nanti rumusnya seperti apa nanti akan saya bahas. Rumusnya seperti tadi yang sudah saya sampaikan tadi, hanya saja nanti kalau untuk perhitungan di Excel-nya akan saya bahas di sesi tersendiri, karena kalau saya bahas di sini juga waktunya nanti akan sangat panjang. Jadi intinya bahwa saya hanya mencoba membandingkan apabila saya menggunakan metode tampang tengah dengan tampang rata itu seperti apa. Kemudian, ini adalah debit dari masing-masing pias maksudnya. Ini debit masing-masing pias. Dari debitnya ini kita total, ini adalah totalnya adalah sekian. Ternyata memang tidak bisa sama persis ya. Tapi setidaknya bahwa ini kan 3,2 meter kubik, ini juga sama 3,2 meter kubik. Mungkin terpaut 51 kalau nggak salah ini. Terkait 0,051 meter kubik per detik gitu. Tapi intinya mungkin ini masih sama ya 3,2 atau 3,2 lah. Kalau ini kan luasannya kan ini kan sama kan. Nah, ini adalah sebagai kontrol aja sih. Ketika kok ternyata luas tampang tengahnya dengan luas tampang rata beda, nah berarti perhitungan kita harus kita cek lagi. Karena kan logikanya kan ini kan. Logikanya kan luas penampangnya kan hanya ini kan. Ketika kita menggunakan metode yang berbeda tapi ternyata kok luasannya berbeda lah, berarti itu kan ada suatu kesalahan di situ. Tapi kalau untuk debitnya ini mungkin karena kan faktor ini juga ya, faktor koma jadi ini mempengaruhi di sini. Nanti untuk cara membuat Excel-nya akan kami ajari juga, namun di sesi tersendiri. Nanti insya Allah nanti akan segera kita susulkan untuk video tutorialnya. Nah, ini adalah untuk pengukuran kualitas air. Sebenarnya kok untuk pengukuran kualitas air, kalau untuk level kita adalah kalau kita hanya mengambil
sampelnya saja, dan juga pengukuran kualitas airnya adalah pengukuran kualitas air yang dilakukan menggunakan alat-alat portable. Jadi kayak kita belum sampai ke level di uji secara laboratorium gitu ya, karena itu lebih ke teknik lingkungan. Nah, kemudian perlunya apa? Nah, bahwa ini parameter kualitas air yang diuji adalah biasanya nilai pH, kemudian ini apa? Nilai pH berhubungan dengan keasaman air, daya hantar listrik gitu ya, itu digunakan untuk salinitas atau untuk kadar garam, serta mencari nilai kandungan zat besinya. Dan ini semacam ini, seperti ini, silahkan nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kita ini ada pemilihan parameter kualitas air gitu ya. Jadi untuk monitoring sungai, kalau kita kan monitoring sungai, kemudian ini ya monitoring sungai, sumber air minum, kemudian irigasi kalau di SDA PU ya. Monitoring sungai, nah ini seperti ini, kalau ini 3 berarti sangat penting. Nah ini berarti yang tiga ini sangat penting. Ini ada DO, dissolved oxygen, DO, COD, BOD ini sebetulnya dia adalah semacam kayak kebutuhan oksigen di suatu perairan gitu ya. Jadi semakin apabila nilai DO ini semakin mendekati 0, berarti sistem perairannya dia akan sangat buruk ya, karena dia kan oksigennya akan sangat berkurang. Tapi kalau BOD dan COD ini apabila dia nilainya semakin tinggi, maka dia bisa disimpulkan bahwa tingkat pencemaran di sungainya dia semakin besar. Apa itu DO, apa itu COD, BOD, ini referensinya sangat banyak. Silahkan nanti teman-teman bisa mencari sendiri. Dan fungsinya apa, ini banyak sekali jurnal-jurnal yang sudah membahas ini. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa mencari referensi untuk fungsi pentingnya kita mengetahui itu. Kalau kita dalam level kita yang penting ketika monitoring sungai berarti yang 3 sangat penting ini harus ada, kemudian yang sumber air minum juga sama, dan juga yang irigasi juga sama. Nah, ini adalah prosedurnya, ini mulai dari ini. Ini adalah tahapan kerjanya sih, sebetulnya bukan tahapan pengukurannya, tapi ini tahapan sistem kerjanya gitu ya. Nah, jadi ini pengambilan contoh uji, kemudian ada kita nanti mengisi formulir itu. Nah, sampai tahap laboratorium ini kita tidak sampai ke laboratorium karena kita hasil dari pengambilan kualitas air akan kita ujikan ke lab tersendiri gitu ya. Jadi tahapan kita hanya sampai mengambil contoh uji, kemudian ini ya mengisi formulir dan sebagainya. Sama untuk mungkin memeriksa hasil sampel yang sudah kita ambil. Nah, ini adalah time frame-nya. Jadi time frame-nya adalah waktu yang diperlukan itu. Ini prosedurnya, nanti silahkan nanti bisa dibaca sendiri. Dan ini alat-alatnya, prasarana yang harus disiapkan. Ini adalah alat pengambil contoh uji, kemudian ada juga untuk alat pengambil contoh sedimen. Jadi biasanya pengambilan kualitas air dan pengambilan sedimen dilakukan dalam satu waktu gitu ya. Jadi pada saat pengambilan sampel kualitas air dibarengi juga dengan pengambilan sampel sedimen. Dan semacam ini ada alat untuk portable ya, untuk mengukur pH meter, kemudian daya hantar listrik untuk pengukuran salinitas. Nah, ini adalah formulir yang nanti akan kita isi di lapangan. Jadi saat pengambilan contoh uji, ini adalah formulir yang kita isi gitu, nama, lah ini ada koordinat GPS gitu ya. Jadi ini sangat penting. Jadi ketika kita ngambil harus
kita isi koordinatnya, karena kan namanya sungai itu kan pasti panjang gitu ya, jadi kita harus mengetahui koordinatnya. Nah, ini adalah parameter pengamatan lapangan. Biasanya ini semua dilakukan menggunakan alat-alat portable. Dan semoga nanti kita segera bisa memiliki peralatan untuk bisa melakukan parameter pengamatan lapangan. Nah, ini data peralatannya adalah ini turbidity meter, ini untuk kekaruan kalau nggak salah. Nah, ini adalah nama laborat yang akan kita tuju. Nah, ini adalah untuk tugasnya. Tugasnya seperti tadi, jadi sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi bagaimana untuk menghitung debit yang dari hasil pengukuran current meter gitu ya. Nah, nanti akan segera saya susulkan untuk video untuk tutorial pembuatan ininya, pembuatan Excel-nya gitu ya. Tapi cara menghitung melalui Excel-nya nanti seperti apa nanti akan saya jelaskan juga melalui video juga. Tugasnya adalah ini, kemudian ini data pengukuran sesuai tabel. Yang perlu dihitung adalah kecepatan aliran, kemudian debitnya, kemudian juga gambar penampangnya sekalian di sketch gitu ya. Debit digunakan metode tampang tengah dan tampang rata. Jadi perhitungannya menggunakan dua metode saja, metode tampang tengah dan tampang rata. Kemudian inilah 1 XY seperti biasa, 2 angka di belakang NIM. Macam ini, kemudian diketahui ini gitu. Nanti silahkan nanti setelah saya memberikan tutorial tutorial untuk penyelesaian tugas, nanti silahkan teman-teman bisa segera untuk menyelesaikan. Nah, ini adalah tata cara pengumpulan tugasnya seperti ini. Bahwa tugas dibuat menggunakan format MS Excel, Microsoft Excel gitu ya. Ini tadi sudah saya jelaskan yang poin 2. Nah, mahasiswa dan mahasiswi diwajibkan membuat video penjelasan penyelesaian tugas. Jadi bisa menggunakan aplikasi screen recorder ataupun menggunakan ini ya, kamera boleh, menggunakan handphone juga bisa, handycam juga boleh. Dengan durasi waktu maksimal 30 menit. Mengapa saya batasi 30 menit itu sebetulnya lebih ke kuota teman-teman sendiri sih sebetulnya. Tapi kalau misalkan teman-teman memiliki kuota dan mungkin penjelasannya lebih dari 30 menit sih tidak masalah sih, nggak apa-apa sih sebetulnya. Tapi kalau memang kuotanya terbatas ya dibatasi aja maksimal 30 menit. Yang penting penjelasannya jelas, kemudian kualitas gambar dan tulisan pada video dapat dibaca. Jadi angka-angkanya bisa terbaca gitu. Jangan sampai teman-teman merekam melalui handphone terus rekamannya dari jarak 1 meter sehingga tulisan dan angkanya nggak dapat dibaca lah, itu kan juga nggak seperti itu. Oke, jadi diwajibkan ya, berarti teman-teman wajib membuat video. Berarti untuk video penyelesaian tugasnya diwajibkan membuat video. Jadi harus dibuat videonya. Sehingga nanti pada saat yang namanya penjelasan ya, berarti nanti pada saat di video ya teman-teman menjelaskan. Jadi bukan kok terus diam terus kemudian hanya di scroll gitu, ya enggak gitu. Tetap harus ada penjelasannya. Jadi penjelasan urut mulai dari penjabaran soal hingga sampai nanti penjelasan sampai keluar dari hasil debitnya. Nah, nanti silahkan nanti seperti apa nanti bisa ini. Tapi sebelumnya sekali lagi saya sampaikan, saya akan membuat video tutorial dulu untuk penyelesaian tugas melalui Excel-nya sehingga nanti teman-teman bisa melihat dulu dan kemudian nanti bisa mengerjakan tugasnya. Kemudian mahasiswa dan mahasiswi membuat link video tersebut yang dapat diakses oleh dosen. Jadi
mahasiswa dan mahasiswa membuat link nih. Jadi linknya bukan dari kita, tapi dari teman-teman sendiri membuat link. Bisa diupload di YouTube, bisa diupload di Google Drive, kemudian melalui Bitly dan sebagainya. Pokoknya yang penting bisa diakses online oleh dosen. Gitu ya. Nah, kemudian file MS Excel diupload. Jadi Excelnya ini diupload di link di bawah link ini ya, link tugas hidrometri ini. Tanggal lama sekian, jam sekian. Nah, dan di dalam MS Excel tersebut, nah ditulis link video penjelasan tadi. Jadi linknya ini dimasukkan pada Excelnya ini, ditulis gitu ya. Ditulis di sini lah, nanti bapak-bapak dosen akan memeriksa hasil tugasnya melalui link video tersebut. Jadi tugasnya membuat MS Excel ini, membuat penyelesaian tugasnya melalui Excel. Kemudian ini dijelaskan melalui video gitu ya. Oke, mungkin itu. Oke, baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Dan insya Allah nanti untuk video tutorialnya akan segera kami sampaikan. Dan mohon untuk video materi ini untuk bisa dilihat dan dipahami gitu ya. Jadi nanti mungkin juga bahan-bahan ujian kan akan kami ambil dari beberapa penjelasan yang sudah kami sampaikan. Mungkin demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.